Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengenal jenis-jenis variabel dalam C++. Yang pertama itu ada variabel auto. Variabel auto itu variabel normal dideklarasikan di lingkup atau blok program tertentu ya. Kalau variabel statis menempati ruang memori komputer secara permanen. Artinya nilai terakhir dari variabel ini akan terus disimpan. Ini masih berupa pengertiannya saja, nanti praktiknya akan saya praktekkan di variabel global dulu. Kalau variabel global itu variabel yang dikenali oleh semua fungsi yang ada dalam program. Dan ada juga variabel lokal. Variabel lokal ini hanya dikenali oleh suatu fungsi saja, tergantung Anda menempatkan variabel itu di fungsi yang mana. Oke, nggak paham kan? Coba kita praktekkan langsung aja. C++ ya, versi 20 terserah. Jangan lupa menaruh project Anda, script. Oke, seperti biasa kita akan mendapatkan sebuah program defaultnya Zillion. Oke, kok gak muncul itu ya? Oh ini, lemot. Oke, ini variabel global ya. Berarti aku tulis ini variabel global. Gimana ya? Di sini aja. Variabel global. Nah, perlu Anda ketahui bahwa ini adalah komentar di dalam C++. Simbol ini tidak akan dibaca oleh program. Ini biasanya untuk membantu orang lain dalam membaca program kamu. Kalau seumpama ini nggak ada, maka orang lain tidak akan tahu ini program apa namanya. Kalau saya tuliskan ini program variabel global, maka orang lain akan langsung tahu, oh berarti ini program variabel global, gitu ya. Cout. Berarti kita nggak perlu untuk membuat dua fungsi. Kita membuat dua fungsi aja biar paham. Oke, saya deklarasikan di sini ya. Luar integer main ini. Oke, integer A. Ini adalah variabel global. Ini berarti semua fungsi akan kenal dengan integer A. Nah, maksudnya fungsi ini apa sih? Void test atau void apa enaknya? Tes aja lah. Tes. Terus saya menginisialisasi variabel A ini, memanggil variabel A ini dan menambahkan nilai di fungsi void test ini. Gimana caranya? Berarti A sama dengan 10. Ini terserah, angkanya terserah. Kalau ini adalah cara untuk menambahkan sebuah nilai di sebuah fungsi. Berarti cout, saya tampilkan nilainya. Nilai A dalam variabel dalam fungsi tes adalah
ini A, pakai aja, pakai n-line. Terus integer main ini aku panggil lagi, berarti ini fungsi utama ya. Integer main ini fungsi utama, main ini artinya fungsi utama. Kalau tes ini fungsi kita menambahkan sendiri ya. Dan yang pertama di compile oleh compiler C++ ini ya ini main ini. Berarti main dulu terus mengcompile ini fungsi-fungsi fungsi-fungsi lainnya. Nanti saya jelaskan bagaimana cara mengurutkan fungsi-fungsi dalam C++. Itu maksudnya fungsi apa saja yang akan dikompil oleh C++ dan bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara memahaminya juga. Tapi kali ini kita belajar untuk menggunakan variabel global. Saya sebut lagi variabel A, saya kasih nilai 100. Berarti beda ya nilainya ini, tapi sama, variabelnya sama kan A, tapi nilainya beda. Oke, coba kita buktikan apakah hasilnya akan sama atau berbeda. Oke, cout. Tuh, nilai dalam sama kan? Nilai A dalam fungsi main adalah ini. Nah, n-line. Terus apakah sudah bisa dikompil di run ini? Coba aja. Loh, kok ini enggak itu ya, enggak tampil ya? Bagaimana cara menampilkan ini? Fungsi ini. Kita harus memanggilnya lagi. Kita harus memanggil fungsi ini dengan tes. Nah, ini tes. Begini. Ini akan dikompil oleh compiler. Kalau kita nggak manggil ini, nggak manggil fungsi ini, tes ini ya, di sini, menuliskan fungsi ini di sini, maka tidak akan dikompil oleh compiler karena mereka tidak tahu. Coba kita kan. Nah, maka akan muncul hasilnya. Loh, kenapa kok 100 ini dulu padahal letaknya 10 dulu ini kan? Kenapa? Nah itu. Karena main ini adalah program awal yang akan dikompilasi oleh C++. Akan integer main dulu, baru itu void test ini, fungsi ini. Fungsi main dulu, baru fungsi tes ini. Oke, sekian dari saya. Jika ada pertanyaan, cek deskripsi. Link komunitas saya ada di deskripsi. Anda bisa bertanya yang saya kasihkan tutorial ini, atau Anda juga bisa email di Gmail saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.